Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak? Semoga selalu sehat dan dalam lindungan Allah. Nah, sebelum mulai pelajaran, mari kita berdoa dulu ya. Berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Doa dimulai. Doa cukupkan. Oke. Ada yang tahu nggak sih materi hari ini tuh tentang apa? Ayo, tentang apa? Oke. Kita langsung aja share. Nah, materi yang pertama itu tentang nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Jadi, di sini kita bakal belajar tentang gimana sih menanamkan nilai-nilai Pancasila dalam diri kita dan untuk lingkungan sekitar kita. Nah, yang pertama itu kita bakal nyebutin Pancasila. Nah, yang pertama itu ketuhanan yang Maha Esa, ditandai dengan bintang di tengah-tengah itu ya. Ini. Terus kemanusiaan yang adil dan beradab itu ditandai dengan rantai. Terus yang ketiga, Persatuan Indonesia itu ditandai dengan pohon beringin. Yang keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan itu ditandai dengan kepala banteng. Nah, yang terakhir itu ada keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia ditandai dengan padi dan kapas. Nah, selanjutnya kita langsung masuk ke nilai ketuhanan yang Maha Esa. Beriman kepada Tuhan yang Maha Esa sesuai dengan agama dan keyakinan yang dianut. Jadi, kalau misalkan kita Islam, berarti kita harus beribadah kepada Allah, kan beribadah kayak ke masjid, terus mengamalkan yang dilakukan Rasulullah, kan sesuai dengan agama masing-masing dan yang lainnya. Terus saling menghormati dan bekerja sama antar pemeluk agama yang berbeda-beda. Maksudnya apa sih? Jadi itu kita harus bertoleransi, harus saling mendukung, bukan saling mengejek, menghina agama yang lain. Terus tidak boleh memaksakan orang lain masuk ke agama, masuk dalam satu agama yang kepercayaan. Jadi tuh kita nggak boleh maksa orang. Kalau kita Islam, terus teman kita Kristen, terus kita minta dia buat masuk ke Islam, itu nggak boleh ya, karena apa? Melanggar norma agama. Yang ketiga, yang keempat itu ada saling menghormati, kebebasan dalam menjalankan ibadah. Selanjutnya ada nilai kemanusiaan yang adil dan beradab. Gimana sih cara kita menanamkan nilai kemanusiaan dalam diri kita? Yang pertama, mengembangkan rasa saling mencintai sesama manusia. Misal, kalau ada teman kita yang sakit, itu kita harus jenguk. Karena kita diajarkan juga ya dalam agama, pastinya dalam menjenguk orang sakit itu pasti pahalanya besar sekali. Terus yang kedua, sikap tenggang rasa dan menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan. Ya kan? Yang ketiga, gemar melakukan kegiatan kemanusiaan. Nih, contohnya tuh kayak misalkan kerja bakti. Yang terakhir ada berani menegakkan kebenaran dan keadilan. Kalau kita benar, kita tuh harus bisa yang namanya membela. Yang ketiga ada nilai persatuan Indonesia. Persatuan Indonesia itu tandanya kita harus jadi satu. Karena kita berdiri, kita makan, kita berpijak, kita melakukan segala hal itu sama. Meskipun kita beda agama, beda suku. Nah, dengan cara apa? Sikap cinta tanah air. Contoh upacara ini seperti ini. Kalau upacara kita harus gimana? Harus siap, harus tegap, harus menghargai. Karena itu tuh bentuk kita menghargai para pahlawan yang telah membuat negara kita merdeka. Terus ada rela berkorban demi bangsa dan negara. Misalkan nih, kita dulu kayak zaman dulu itu ada perang, ya kan?
melawan para penjajah, itu tuh karena mereka berkorban demi bangsa dan negara, demi merdeka. Nah, kita harus punya sikap itu. Terus yang ketiga, memajukan pergaulan demi persatuan dan kesatuan bangsa yang berbineka tunggal ika. Maksudnya apa sih? Kan bineka tunggal itu tandanya berbeda-beda tapi tak satu jua. Jadi walaupun kita beda suku, agama, budaya apapun, tetap harus bersatu. Karena kita satu Indonesia. Yang keempat, nilai kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Maksudnya apa sih? Dalam setiap negara itu pasti punya pemimpin. Pemimpin itu tuh harus mengutamakan mengutamakan rakyatnya. Kayak presiden harus mengutamakan rakyatnya, keinginan rakyatnya, menerima aspirasi rakyatnya. Terus kalau misalkan kita punya masalah, itu tuh harus dengan diselesaikan secara kekeluargaan, bukan dengan kekerasan, bukan dengan adu mulut yang bikin berantem gitu, perpecahan. Itu bakal merusak negara kita. Dengan hal sekecil itu aja itu udah bisa merusak negara kita. Selanjutnya ada nilai 5. Yang kelima itu ada nilai-nilai keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Seperti yang tadi ya, kita tuh rakyat Indonesia punya hak dan kewajiban. Dan kita tuh harus dapat keadilan dari segi apapun. Caranya tuh gimana sih? Harus kerja keras, menghargai hasil kerja keras orang lain, adil terhadap sesama. Adil itu maksudnya, misal dalam kehidupan sehari-hari ya, kalau misalkan kita mencontek, itu harus dihukum kan? Berarti kita tuh nggak boleh milih-milih. Jangan karena dia anak guru, ketika dia melakukan kesalahan, itu tuh nggak boleh diomelin, nggak boleh dihukum katanya. Nggak boleh kayak gitu. Kita harus tetap adil. Mau siapapun yang salah, yang namanya salah itu tetaplah salah dan harus dihukum atau mendapat timbalan lah. Terus kita ada menghormati hak orang lain. Lalu yang terakhir ada menolong dan menghargai orang lain. Kalau kita kan sebagai umat individu ya, harus bisa menolong, harus peka terhadap lingkungan. Kalau misalkan temennya butuh bantuan, menolongnya itu yang positif ya, yang kebaikan, bukan keburukan. Kalau nolongin nyontek itu nggak boleh. Harusnya kalau temennya nggak ngerti, kita ajarin. Terus kita menghargai orang lain juga, menghargai pendapat orang lain. Ini tuh ada contoh, anak-anak muridnya nggak ngerjain tugas, terus gurunya tuh marah. Jadi semuanya dapat hukuman. Terus yang ini ada koruptor. Koruptor itu kan aparat negara. Aparat negara itu meskipun dia aparat negara, terus dia menjabat sebagai bagian dari negara, tapi dia melakukan kesalahan, tetap harus dihukum. Nggak boleh mentang-mentang dia banyak uang, mentang-mentang dia aparat negara, terus hukumannya jadi sedikit gitu. Nggak boleh. Itu harus tetap mengikuti sesuai dengan undang-undang negara Indonesia. Oke, sudah selesai materi hari ini. Kalau ada yang mau ditanyain, boleh silahkan bertanya. Oke. Cukup sekian ya materi hari ini, berasa cukup. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.